Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Donita, NIM 2112111781, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Video yang saya buat ini yang berjudul tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mata kuliah Pancasila, dosen pengampu yaitu Bapak Hijratul Fajri. Pengertian ilmu. Ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang teratur secara sistematis tentang sesuatu hal atau objek tertentu yang telah ditelaah dengan metode tertentu yang khas sampai pada kebenaran yang diharapkan. Kemudian metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensasi saja, melainkan pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Lanjut, Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem falsafat. Sistem falsafat Pancasila bersifat koherensi dalam hubungan antar bagian dan pernyataannya, bersifat menyeluruh, meliputi semua tata kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Bersifat mendasar sampai ke inti mutlak tata kehidupan, bersifat spekulatif, merupakan tanggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Pancasila sebagai sistem ilmiah, yaitu objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi. Segi yuridis kenegaraan, metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila adalah analitokosintesis. Dengan menganalisis objek tersebut, diambil satu sintesis untuk dapat merumuskan secara umum sehingga dapat dipakai sebagai pedoman. Pancasila membentuk satu sistem, bahkan setiap sila tidak berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kedaulatan yang utuh sebagai dasar negara. Hakikat kebenaran rumusan Pancasila adalah bersifat universal, yaitu unsur Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, dan universal. Sistem kefalsafatan Pancasila Nato Nagoro. Sistem falsafat itu merupakan bagian konsepsional yang bersifat rasional, yang mempunyai ciri objeknya bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Pemikiran Nato Nagoro tentang Pancasila jika dikaji juga merupakan satu sistem kefalsafatan, sehingga dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan Pancasila Nato Nagoro. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Manusia tidak akan pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperolehnya, dalam arti pengetahuan sehari-hari yang tidak membawa perubahan yang besar. Oleh karena itu, manusia yang ingin mencari kepuasan melalui pembahasan yang lebih mendalam. Dalam hal ini, manusia merasa bahwa ilmu adalah sesuatu yang merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya. Pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu. Lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu di Indonesia. Dalam pengukuran ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya.
Nilai kebenaran inilah yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka pengembangan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan di Indonesia ini tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Penutupnya, ilmu dengan metode ilmiahnya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Karena yang berilmu itu manusia, maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi, korespondensi, deduksi, induksi, pemikiran rasional empiris saja, tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. 3 contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. 1. Memperbanyak dan memperluas bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. 2. Walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bangsa, tetapi harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. 3. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada urusan pribadi. Baiklah, sampai di situ video yang bisa saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.